Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Di video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan, di antaranya mengapa kamar mandi aku itu selalu bersih dan selalu wangi. Nah, ini jawabannya ya teman-teman. Nah, untuk pembersih kamar mandinya aku racik sendiri. Bahan-bahannya yang pertama itu sitrun, soda kue, kemudian sabun cuci piring. Cara pembuatannya itu cukup mudah, tinggal campurkan saja 1 bungkus sitrun itu untuk membersihkan 1 kamar mandi ukuran 1,5 kali 2 meter. Nah, ini kemudian kita campurkan ke dalam ember kecil atau wadah apa saja, ditambah sedikit soda kue. Dikasih air panas sama sabun cuci piring. Nah, kemudian jangan lupa juga kita gunakan sarung tangan. Nah, kalau cara aku membuat kamar mandi selalu wangi dengan menyimpan kamper di kamar mandi. Nah, ini tuh kamper yang udah 1 bulan lalu aku bikin, tapi bentuknya itu masih sama bulatnya alias awet. Ini rahasianya ya teman-teman, kita tambahkan pewangi pakaian. Untuk pewanginya kita boleh menggunakan merek Molto, Softener Soclean atau apa saja. Setelah membuat pembersih dan pewanginya, lanjut kita ke kamar mandi. Dan begini keadaan kamar mandinya. Beginilah kondisi kamar mandi yang udah beberapa hari tidak dibersihkan. Itu udah tumbuh warna-warna kuning yang nantinya itu bakalan jadi jamur. Sehingga jamur ini tuh yang bakal membuat kamar mandi menjadi bau. Nah, di video kali ini juga ya teman-teman, aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang memang sering teman-teman pertanyakan. Nah, sebelum aku membersihkan kamar mandi, seperti biasa semua sabun-sabun ataupun alat-alat yang ada di kamar mandi itu aku keluarkan supaya lebih mudah membersihkannya. Setelah itu kita semprot semua area keramik yang ada di kamar mandi itu dengan air. Nah, sambil aku beres-beres di sini juga aku akan menjawab beberapa pertanyaan. Di antaranya yang pertama, ini pertanyaannya, sitrun itu apa dan belinya di mana? Ini pertanyaan paling sering, rupanya ini yang bertanya bukan orang Indonesia ya teman-teman. Ini mungkin dari tetangga sebelah yang mungkin di sana juga ada, cuma namanya itu berbeda. Nah, sitrun itu adalah semacam bahan kue, itu warna asam, bukan rasanya itu asam ya teman-teman, karena memang terbuatnya dari jeruk, jadi sifatnya memang asam, jadi bisa digunakan untuk membersihkan. Nah, sitrun itu kalau di tempat aku biasanya dibeli di toko bahan kue. Sama seperti soda kue ataupun baking soda. Nah, itu pasti ada yang namanya sitrun. Atau kalau di daerah aku bisa juga beli di pasar ya teman-teman. Di toko kelontong itu pasti ada kalau misalkan kita nanyain sitrun. Nah, kemudian ke pertanyaan selanjutnya, apakah bisa dengan cara yang sama seperti ini kita gunakan untuk keramik yang berwarna? Jadi keramiknya itu bukan warna putih. Soalnya kalau yang udah ketika menggunakan pembersih yang dibeli aja, contohnya ya teman-teman seperti Porstek ataupun pembersih keramik lainnya, biasanya di keramik itu suka meninggalkan noda putih. Nah, begitu juga dengan sitrun. Sitrun ini kan sifatnya asam banget. Nah, yang asam-asam itulah yang biasanya nanti bakal meninggalkan noda yang putih di keramik. Jadi kalau untuk keramik warna aku tidak menyarankan, lebih baik teman-teman menggunakan sabun biasa aja ditambah air yang hangat atau air panas, itu udah sangat membantu. Tapi kalau untuk keramik lantainya, aku kan itu menggunakan yang motif batu itu ya, itu tidak apa-apa. Dan juga memang nggak ketara ya kalau bagian bawah, karena mungkin saking seringnya kita kasih air, jadi bagian bawah itu jarang banget kering. Kalau untuk dinding kan ada keringnya, nah untuk bawahnya itu jarang kering. Nah, lanjut aku bersihkan bagian WC-nya ya teman-teman. Aku gunakan odol. Odol ini dicampur dengan cairan yang tadi. Nah, odol ini bisa untuk membersihkan toilet
atau kloset yang warna putih itu biar makin cemerlang. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya seperti ini, lebih ampuh mana bun, sitrun plus sabun plus cuka plus odol atau sitrun plus panis, ada bekasnya atau tidak di keramik? Karena saya pernah bersihin pakai cairan yang beli di toko tapi malah nggak glowing. Jadi mungkin malah ada noda-noda putihnya seperti yang sudah aku bilang tadi. Nah, jadi begini ya teman-teman, kita itu harus lebih memilih-milih pembersih untuk keramik, terutama keramiknya itu yang berwarna-warni. Kalau untuk keramik putih itu aman-aman saja menggunakan pembersih yang dibeli ataupun kita bikin sendiri. Jadi usahakan kalau misalkan membeli pembersih itu yang rendah kadar asamnya. Aku sendiri di sini memang kurang paham dan jarang juga kalau misalkan kita beli pembersih itu dibaca-baca dulu komposisinya apa gitu teman-teman. Nah, aku nyaranin aja kalau misalkan untuk teman-teman yang mau menggunakan pembersih yang alami seperti ini, gunakan aja sabun biasa. Kemudian dikasih air hangat, mungkin itu saja ya teman-teman. Kalau misalkan kita rutin membersihkannya setiap hari, insya Allah keramik itu bakalan selalu bersih. Nah, kalau untuk membersihkan kerak, ampuhan mana, sabun odol sama cuka ditambah sitrun ataupun panis ditambah sama sitrun. Jadi ini dua-duanya juga ampuh. Karena aku pernah mencobanya menggunakan beberapa bahan ini, aku pernah menggunakan vanis yang dicampur dengan sitrun, itu juga bisa membersihkan kerak, terutama yang di bawah keran, itu bekas air kayak gitu, nanti lama-lama bakalan berlumut dan menjadi kerak yang membandel kalau misalkan dibiarkan. Nah, itu bisa dibersihkan dengan vanis dicampur sitrun ditambah air panas tentunya. Cuma memang pengerjaannya agak lama ya teman-teman, tidak langsung bersih, tidak seperti pembersih yang dibeli. Nah, kalau untuk sitrun, cuka, odol itu juga sama, bisa membersihkan. Karena kemampuan dari odol itu sendiri ya teman-teman, odol itu bisa membersihkan noda-noda. Ditambah lagi cuka itu sangat benar-benar efektif untuk membersihkan. Nah, tapi tergantung juga sama kotorannya seberapa banyak. Kalau untuk kamar mandi aku ini berbagai cara, yang 2 cara tadi itu ampuh ya pakai dua-duanya. Karena kamar mandinya itu memang sering dibersihkan atau rutin dibersihkan. Tapi kalau kamar mandinya yang benar-benar udah berkerak, itu butuh kesabaran juga ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang keraknya itu banyak banget sampai hitam itu, biasanya aku menggunakan bantuan amplas. Amplasnya itu amplas yang halus, jangan amplas yang kasar karena bisa merusak warna ataupun keramik bagian atasnya. Nah, ini juga ada pertanyaan, sebenarnya tadi udah aku jawab. Jadi amplas yang digunakan itu amplas yang halus apa amplas yang kasar. Jadi untuk membersihkan noda-noda yang ada di keramik, kita gunakan amplas yang halus aja. Atau misalkan ada noda biasanya di kloset yang jongkok, nah di tempat nginjek kakinya itu suka ada noda-noda di situnya ya teman-teman, kadang-kadang menghitam kayak gitu. Nah, itu bisa kita gunakan atau bisa kita bersihkan dengan amplas yang kasar dulu, setelah itu kita gunakan amplas yang halus. Nah, lanjut lagi ke pertanyaannya, apakah harus menggunakan soda kue bun? Jawabannya nggak harus juga ya teman-teman, tergantung, karena ada banyak pembersih alami yang bisa kita gunakan. Entah itu sitrun dicampur sama sabun cuci piring tambah air panas, itu juga udah bisa membersihkan. Atau misalkan cuka sama odol itu juga bisa membersihkan.
Kalau soda kue, kalau misalkan ada di rumah, kita gunakan juga tidak apa-apa, malah itu lebih bagus karena soda kue ini sifatnya selain bisa membersihkan, bisa menghilangkan bau juga. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, sepertinya ini pertanyaan untuk yang membuat pewangi kamar mandi itu ya. Jadi aku udah coba katanya tapi wanginya tidak keluar. Itu kenapa ya? Nah, itu ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin karena si kampernya itu terlalu kelelep sama pewangi atau softenernya. Jadi tujuannya itu kita kasih softener itu bukan untuk menambah wangi yang semerbak kayak gimana gitu teman-teman. Nah biasanya kan kalau di kamar mandi suka disimpenin kamper. Memang kamper ini kan supaya enggak bau kamar mandi. Yang namanya kamar mandi itu pasti ada bau-baunya. Nah supaya tidak berbau yang heboh gimana gitu, maka kita kasih kamper. Nah aku menggunakan pewangi ini bukan untuk menambah wanginya, tapi supaya kampernya ini awet. Jadi wanginya itu memang keluar dari kamper itu sendiri, bukan dari pewanginya ya, walaupun ada wangi-wangi sedikit dari softenernya ya teman-teman. Nah lanjut lagi ke pertanyaannya, sitrunnya ngerusak nat ubin atau tidak? Selama ini aku selalu menggunakan sitrun untuk membersihkan kamar mandi. Alhamdulillah natnya itu masih bagus. Dan menurut aku sih kerusakan nat ubin itu bukan dari pembersihan, mungkin dari air ataupun karena kita membersihkan dengan sikat yang kasar, itu juga bisa merusak nat ubin ya teman-teman. Nah selama ini kalau yang aku rasakan sih tidak ya, tapi nggak tahu karena kamar mandi kita juga kan berbeda-beda, mungkin ada yang kuat ada yang enggak itu natnya. Nah pertanyaan selanjutnya lagi, apakah aman untuk mesin cuci? Yang dimaksud ini mungkin sitrun ya teman-teman. Jadi sitrun ini juga aku pernah praktekkan untuk membersihkan mesin cuci, itu aman banget. Jadi caranya si sitrunnya ini kita masukkan bareng sama air, ditambah sabun cuci piring, kemudian diputer seperti kita mencuci biasanya. Nah nanti si airnya ini pas keluar bakal kotoran-kotoran yang di dalamnya itu bakalan bersih, bakal ke bawah. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan ini kena tangan campuran sitrun terus tangan jadi kering, gimana cara mengatasinya? Jadi kalau cara untuk antisipasinya supaya kita itu tidak bersentuhan langsung dengan cairan sitrun, kita gunakan sarung tangan. Karena bukan cuma sitrun sih, sebenarnya sabun-sabun juga kalau kita sering bersentuhan langsung dengan sabun itu bakal menyebabkan tangan kita itu menjadi kasar dan juga bakal panas di tangan. Nah kalau misalkan udah terlanjur nih kena ke tangan, nah kalau aku sendiri sih karena kadang-kadang pakai sarung tangan, kadang-kadang enggak. Kalau misalkan lagi kagok itu enggak pakai sarung tangan. Sering juga sih kena tangan ini bersentuhan langsung dengan sitrun, dan itu nantinya bakalan ada ngelupas-ngelupasnya, kemudian tangan kita bakalan kasar. Nah kalau aku sih menggunakan body lotion aja yang ada pelembabnya gitu, nanti juga bakal hilang dengan sendirinya. Nah pertanyaan selanjutnya, ini fungsi cuka itu untuk apa? Jadi cuka ini sama seperti sitrun, bersifat asam. Yang asam-asam itu biasanya bisa membersihkan noda-noda, terutama kalau cuka dicampur dengan odol, itu hasilnya bakal benar-benar memukau, bisa membersihkan keramik, bisa membersihkan kloset juga. Nah ini dia hasilnya ya teman-teman. Tadi kan teman-teman lihat sendiri kamar mandi aku itu kotor banget, udah berlumut warna-warna kuning gitu, udah menguning, sekarang udah kinclong kembali. Jadi kalau kita menggunakan warna-warna yang putih seperti ini aman banget dibersihkan dengan pembersih apapun, mau itu racikan yang kita buat sendiri ataupun yang dibeli di supermarket atau minimarket.
Nah, semoga jawabannya itu bisa memuaskan dan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan penyampaiannya itu agak sedikit belibet. Terima kasih yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.